atas kesempatannya. Nah, di sini saya mau bertanya, kapan sih Mas Cititrans ini didirikan dan sudah berapa lama Cititrans ini beroperasi? Kalau di Jogja sendiri, atau kalau yang ini, yang nasional, kalau nasional sih berdirinya 2005, tapi kalau yang di Jogja ini baru ada dari 2021. 2021. Ini termasuk cabang-cabangnya? Cabang. Selanjutnya mau bertanya Mas, ini bagaimana alur pencatatan transaksi penjualan tiketnya di kantor cabang Cititrans ini? Kalau penjualan itu sudah masuk ke sistem sendiri sih Kak. Jadi nanti kalau sudah satu shift di close shift nanti udah ada rekapannya sendiri gitu. Oh, berarti sudah memakai sistem ya Mas, nggak secara manual lagi ya? Sudah pakai sistem. Mungkin bagaimana pencatatan pendapatannya Mas? Maksudnya dari penjualan tiketnya ini melalui online atau offline kah? Oke, kalau penjualannya sih sebenarnya bisa offline, bisa online. Tapi kalau untuk yang rekapan penjualannya itu nanti sudah by sistem juga sih Kak, sudah kebaca di sistem. Berarti semuanya sudah menggunakan sistem ya Mas? Sistem. Terima kasih Mas. Oke Mas, untuk pertanyaan selanjutnya di Cititrans ini, bagaimana cara pencatatan transaksi pembatalan tiket atau refund kepada penumpangnya? Baik, kalau untuk pencatatan transaksi itu maksudnya pembelian ya? Iya. Baik, kalau jadi untuk pembelian nanti bisa dari offline atau online. Terus nanti kalau untuk reschedule itu bisa satu kali aja. Jadi nanti kalau misalnya beli tiket terus di reschedule satu kali, setelah itu di reschedule lagi sudah nggak bisa. Kalau refund hanya bisa yang pembelian dari aplikasi aja. Dan itu maksimal 24 jam sebelum keberangkatan. Oh. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu laporan keuangan apa aja sih Mas yang wajib disusun di kantor cabang ini? Kalau laporan keuangan sih biasanya penjualan harian aja sama ada uang keluar apa sama terus imbas itu aja sih. Yang jelas laporan penjualan harian itu masih ada. Untuk seberapa sering laporan keuangan cabang tuh dibuat dan dilaporkan ke kantor pusat Mas? Setiap hari. Oh, setiap hari Mas? Berarti jadi dia rekapan enggak penjualan satu hari itu dilaporkan ke pusat semua. berarti nggak sebulan sekali atau seminggu sekali gitu ya? Enggak. Setiap hari ada laporannya sendiri-sendiri. Oke. Untuk pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan itu Mas sendiri atau ada tersendirinya gitu Mas? Baik, jadi kalau untuk yang nyusun laporan itu sebenarnya yang close shift malamnya, tapi nanti yang ngirim yang jaga pagi. Jadi bergantian. Semuanya dapat giliran sih Kak. Kasih ya Mas. Izin melanjutkan untuk pertanyaannya ya Mas. Jadi pertanyaan selanjutnya itu apakah laporan keuangan cabang digunakan sebagai dasar evaluasi di cabang ini enggak Mas? Kalau itu saya nggak bisa jawab karena itu memang kalau dari cabang sih kewajibannya cuma ngirim data laporan penjualan harian aja. Gitu. Jadi memang untuk laporan keuangan sendiri di cabang nggak sebagai evaluasi ya Mas? Iya. Nah, Terus? yang penting kalau sini cuma ngirim pesan aja. Nanti sana. Terus bagaimana cara kantor cabang memastikan laporan keuangan yang dikirim ke pusat itu akurat? Jadi nanti laporan keuangan yang disusun waktu tutup buku, waktu tutup shift itu nanti harus dicocokin yang antara laporan yang dikerjain sama yang dari sistem itu udah balance apa belum. Nah nanti kalau sudah balance nanti udah sama, cuma gitu sih. Gitu aja. Terus ada nggak Mas pemisahan petugas loket sama bagian pencatatan keuangan Mas? Ada apanya? Kayak nih Mas kan yang di sini nih, terus untuk pencatatan keuangannya itu ada orang sendiri atau gimana Mas? Oh itu kalau itu sih orangnya sama, jadi kayak yang saya sebutkan tadi. Jadi yang ngerjain itu nanti yang nyusun, yang malam, nanti yang pagi, yang jaga pagi itu nanti kewajibannya nge-review sama ngelaporin ke pusat. Terus satu lagi nih Mas, gimana prosedur penyetoran uang hasil penjualan ke bank atau ke kantor pusat? Baik. Jadi uang penjualan yang ada dari laci di laporan penjualan hari sebelumnya nanti di total ada berapa, nanti kalau sudah biasanya baru disetorin ke bank sih, nanti setorannya lewat bank BCA kalau saya dengar. Jadi dari cabang sendiri yang nyetorin ke bank? Betul, dari cabang nanti yang shift pagi itu kewajibannya ngerekap, ngecek total penjualan hari kemarin ada berapa, setelah itu nanti semuanya disetorin. Jadi ada rekeningnya Cititrans sendiri, nanti dibuat laporan lagi. Oke, makasih Mas. Baik, sebelumnya Mas, perkenalkan nama saya Kilan Suri Mas. Nah, untuk beberapa pertanyaan itu, apakah kantor cabang ini memiliki batasan kas untuk operasional hariannya Mas atau gimana Mas?
batasan kas operasional. Kalau Iya. itu ada sih Kak, cuma saya nggak bisa nyebutin nominalnya berapa. Tapi yang jelas ada limitnya nanti berapa. Kalau lebih dari itu nanti melebihi limit nanti harus nanya ke pusat dulu. Harus minta anggaran. baik. Untuk itu harian atau bulanan ya untuk? Harian. Oh, harian. Iya, soalnya kan nggak tentu ya, pengeluaran hariannya nggak tentu. Jadi nanti kalau misalnya ada urgensi perlu baru minta. Gitu. Oke Mas. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah biaya operasional cabang ini dicatat dan dilaporkan secara berpisah ke kantor pusatnya atau bagaimana Mas? Kalau untuk yang hal itu saya nggak bisa jawab. Oh iya. Kira-kira kalau untuk pencatatan itu pasti kan ada kendala ya Mas. Nah untuk kendala umumnya saja itu seperti apa ya kalau untuk pelaporan ke pusatnya? Paling kendala umumnya kalau misalnya ada miss atau salah input gitu nanti kendalanya kan jadi harus ngasih catatan ekstra sih Kak. Gitu. Catatan Iya. Terima kasih Mas atas kesempatannya.